Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia. Mudik sudah menjadi salah satu tradisi yang wajib banget dilakukan saat bulan Ramadan menjelang Lebaran. Pulang ke kampung halaman jadi hal yang mesti banget dilakukan, terutama buat yang merantau atau punya keluarga besar di kampung. Ada banyak pilihan transportasi buat mudik, kayak kereta, kapal, pesawat, atau bus. Tapi gak sedikit juga ya yang lebih memilih membawa mobil, soalnya lebih fleksibel buat kemana aja nantinya. Nah, buat kamu yang udah mulai mempersiapkan rencana mudik ke kampung halaman dan berniat naik mobil, tenang, Autobis CNBC Indonesia selalu ada buat kamu dan siap kasih rekomendasi mobil-mobil yang asik buat menemani kamu mudik saat Lebaran nanti. Penasaran? Yuk kita cek! Di urutan kelima ada Honda BR-V N7X. Jadi, Honda BR-V N7X Edition 2 varian baru di lini Honda BR-V. Tipe yang paling canggihnya yakni Honda BR-V N7X Prestige with Honda Sensing. Misalnya, ada Collision Mitigation Braking System atau CMBS yang bisa ngerem otomatis kalau ada kemungkinan nabrak sama mobil depan atau orang yang ada di depan. Ada juga Lane Keeping Assist System atau LKAS yang bisa ngatur setir mobil biar tetap lurus sesuai jalur. Tapi ya butuh marka jalan yang jelas buat kerjanya. Terus ada Road Departure Mitigation System atau RDM yang bisa bantu kamu kalau mobil tiba-tiba keluar jalur tanpa sengaja. Ada juga Adaptive Cruise Control yang bisa atur kecepatan mobil sesuai kendaraan yang ada di depan. Buat yang satu ini kayaknya udah biasa ya. Pokoknya fiturnya lengkap banget ya buat nyaman dan aman saat berkendara, terutama saat mudik. Lewat gimmick keselamatan ini, Honda kasih harga Rp363,4 juta. Lumayan ya. Di urutan keempat ada Suzuki All New R3 Hybrid Cruise. Jadi Suzuki baru aja rilis varian baru dari R3. Namanya All New R3 Hybrid Cruise. Cukup panjang ya namanya ya. Varian ini kayak versi paling canggihnya dari R3 Hybrid yang udah dirilis 2 tahun lalu. Ada beberapa peningkatan di desain dan kapasitas baterai lithium ion-nya. Plus ada sedikit ubahan di tampilannya juga loh. Mobil ini punya mesin K15B, pakai teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS. Kapasitas baterainya juga diangkat loh, jadi 10 Ah buat performa yang lebih bagus. Namun Suzuki ternyata masih kasih lampu halogen buat jenis mobil yang ini ya. Kenapa nggak LED sih? Untuk harga boleh diadu. Suzuki R3 dibanderol mulai dari Rp288 juta. Tapi ya tahulah ya Suzuki, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Next ada Hyundai Creta Alpha. Apa sih sebenarnya beda si Alpha dengan yang lama? Hyundai Creta Alpha punya desain yang lebih gagah dan elegan gitu. Salah satunya lewat 3 pilihan warna matte yang bikin Alpha jadi SUV pertama yang punya warna ini. Semua elemen eksteriornya beragam, mulai dari atap, roof rail, door handle, sampai dengan body kit depan, samping, dan juga belakang. Pokoknya semuanya monokrom. Interiornya juga oke banget nih, pakai warna hitam buat handling, plus detail merah di seat stitch dan piping, door trim stitch, shift knob stitch, dan juga steering stitch yang bikin kesannya makin dinamis. Kesan sportinya tambah keren nih dengan single tone black alloy wheels berukuran 17 inci. Mesinnya masih sama nih dengan model sebelumnya, yakni 1500 cc dengan tenaga 115. Mesinnya masih sama nih dengan model sebelumnya, yakni 1500 cc
dengan tenaga 115 PS. Fitur-fiturnya juga keren nih, ada Hyundai Smart Sense dengan Forward Collision Avoidance Assistant, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Flowing Assist, dan masih banyak lagi. Harganya bisa dibilang kereta Alfa jadi yang lumayan mahal nih ya di antara yang lain, yakni punya harga resmi OTR Jakarta di 421,8 juta rupiah. Nyaris 500 juta ya, setengah miliar gitu. Di nomor 2 ada Suzuki Jimny 5 pintu. Nah, buat mobil yang satu ini nggak usah ditanya lagi. Buat yang mau pakai mobil Jimny 5 pintu buat mudik, pasti jadi sorotan. Tapi ya sayang banget ya, harganya yang sekarang digoreng-goreng jadi bikin gerah. Apalagi kalau lihat perbandingan harganya yang hitung sendiri deh. Harga resmi 478 jutaan. Buat tipe yang paling mahal ya itu ya. Tapi oknum sales bundle bisa naikin harganya sampai 600 juta rupiah lebih. Gimana banyak yang nggak mundur beli Jimny 5 pintu? Lantas gimana nih dengan fiturnya? Jimny 5 pintu ternyata nggak sebanding nih sama harganya. Banyak yang bilang speknya basic banget. Contohnya ya, mesinnya disebut-sebut lemot nih, karena bobotnya yang lebih berat dari versi 3 pintu. Terus Jimny 5 pintu juga belum ada peredam di kap mesin. Padahal harganya, harga resmi nih ya, hampir 500 juta rupiah loh. Selain itu buat dipakai di perkotaan karena radius putarnya yang besar, jadi Jimny 5 pintu sulit buat putar balik nih. Belum lagi Jimny 5 pintu juga bisa dibilang ya lebih boros karena bobotnya yang lebih besar dari versi 3 pintu. Dan terakhir suspensinya juga disebut-sebut lebih keras nih. Mungkin karena buat nahan bobotnya yang lebih besar dari Jimny 3 pintu. Jadi meskipun Jimny 5 pintu punya tampilan yang keren, tapi ada beberapa downside yang perlu dipertimbangkan sebelum kalian membelinya. Dan yang terakhir ada Wuling Bingo EV. Mobil ini punya tampilan yang sangat unik nih. Cocok banget buat yang pingin menyala dan jadi ikon di jalanan. Bingo EV juga punya dimensi yang kompak, jadi cocok banget nih buat ngelewatin lalu lintas kota yang padat tentunya. Ada dua pilihan kapasitas baterai, yakni di 31,9 kWh dengan jarak tempuh 333 km dan 37,9 kWh dengan jarak tempuh 410 km. Keduanya sudah pakai motor listrik yang sama nih, yakni tenaga maksimal di 50 kW. Fitur-fitur yang ada di Bingo EV udah standar masa kini nih, kayak ABS Dual SRS Airbag, 4 mode berkendara, Eco Plus, Eco, Sport, dan juga normal, Smart Start System, dan 4 full range speaker. Cruise control di mobil ini bisa buat jaga kestabilan kecepatan juga loh. Ada pula HSA buat menahan mobil di tanjakan tanpa harus nginjek rem. Untuk kisaran harganya, Bingo EV untuk sebuah mobil listrik ya cukup kompetitif. Start di 350 juta rupiah saja loh. Jadi gimana sobat otomotif? Mau mudik pakai yang mana nih? Yang hemat, yang listrik, atau yang keren tapi agak mahal? Yang jelas balik lagi nih ke selera. Dan kalau mobilnya udah asik, yang nyetir juga harus asik dengan selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya. Tim CNBC Indonesia.